Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, semoga semuanya senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita malam hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min nukhulil syahawat ila jannatil qurbat. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke kajian besar kita, tema besar kita tentang bukti-bukti cinta Allah kepada kita. Walaupun temanya saya kasih pertemukan cintanya, itu saudara biar kelihatan baru aja temanya. Sudah saya dilihat di YouTube, ya kita sampai di bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan menspesialkan kita dengan tiupan ruh. Jadi ruh ini tidak ada yang Allah sebut ada makhluknya yang aku tiupkan ruh, kan? Satu-satunya yang Allah sebutkan tiupkan ruh itu hanya manusia. Dan yang menarik adalah salah satu makhluk Allah yang namanya adalah ar-ruh, siapa? Jibril. Ya kan? Dan Allah katakan tiupkan ruh. Wah, ini luar biasa. Dan salah satu nama Al-Quran adalah ruh. Quran itu salah satu namanya adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepada kaum Muhammad ruh, maksudnya Quran. Makanya tubuh kita ini butuh ruh. Kalau nggak ada ruh, mati nggak? Ruh kita ini butuh ruh juga. Kalau nggak ada ruhnya ini, ruh ini mati juga. Apa ruhnya ruh? Al-Quran. Makanya orang yang nggak baca Quran itu, ya, tubuhnya mati, ruhnya mati, karena nggak ada ruh yang bernama Al-Quran. Ya. Berarti kalau punya suami nggak pernah baca Quran, tiap malam tidur sama orang mati. Nah, itu yang kemarin kita sebutkan. Hari ini kita akan masuk ke takrimul insan. Allah itu sangat memuliakan manusia. Surat Al-Baqarah ayat 34 sebagai salah satu buktinya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Malaikat suruh sujud, bayangkan betapa cintanya Allah kepada manusia. Malaikat lebih dulu diciptakan dibandingkan dengan kita. Malaikat itu enggak pernah bermaksiat. Enggak pernah bermaksiat. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Tapi malaikat yang tidak pernah melakukan dosa itu ketika diciptakan manusia sujud kepada manusia, sujud kepada Adam. Betapa luar biasanya cinta Allah kepada kita. Belum lagi Allah menyebutkan manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu telah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, baik fisik maupun non fisiknya, baik hardware-nya maupun software-nya. Salah satu software-nya apa? Manusia itu dibekali akal. Akal inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Makanya hewan itu jamaah sekalian, kehidupannya tidak pernah meningkat, tumbuh berkembang. Ya begitu aja makanannya dari dulu, begitu aja rumahnya dari dulu, begitu saja, tidak ada
peradaban, pertumbuhan, perkembangan. Hidupnya dari dulu monoton seperti itu hewan. Tapi manusia itu dari zaman ke zaman mereka bertumbuh. Ya, makanannya pun tumbuh-tumbuh. Orang apalagi di Indonesia ini ada nasi goreng saya tapi ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, akal ini luar biasa nih akal. Dan akal ini nyambung ke hati, nyambung kan. Coba orang yang terbentur kepalanya, biasanya ada gangguan jiwa, betul? Karena ada hubungan antara akal itu dengan hati. Apa yang kita pikirkan itu akan masuk ke dalam hati. Makanya jagalah hati, kata Hakim. Itu bagaimana menjaga hati? Jaga pintu-pintu hati. Betul gak nih? Yang ke telinga jaga, ini pintunya. Yang masuk ke mulut jaga, yang dilihat jaga, yang didengar, yang dilihat, ini akan disimpan di dalam akal terlebih dahulu, dipertimbangkan di sini, betul kan? Setelah menetap di akal apa dan diyakini akan masuk ke dalam apa? Ke dalam hati. Makanya akal ini sangat luar biasa. Saya sering mengatakan jagalah hati, jagalah pikiran, karena tubuh itu hanya ngikut. Sebelum kaki kita melangkah ke masjid, yang nyuruh ke masjid itu apa kita? Pikiran dan hati kita, betul atau tidak? Jadi kinerja itu ternyata dimulai dari akal, dari hati sebelum fisik. Makanya kenapa orang yang hatinya terikat dengan masjid itu salah satu yang dinaungi pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Makanya orang ke masjid itu Pak dihitung, bukan cuma saat sholat Pak. Bapak lihat jam, udah jam berapa di situ, bentar lagi maghrib, itu udah dihitung. Subhanallah. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri berkata ketika Allah menciptakan akal, maka Allah berkata kepada akal, "Aqbil, menghadaplah." Faqbala, maka akal pun menghadap. Kemudian Allah berfirman kepada akal, "Adbir." Kalau tadi menghadap, ini pergilah. Maka akal pun pergi. Lalu Allah berfirman, "Tidak ada makhluk yang aku ciptakan yang lebih aku cintai melebihi engkau, wahai akal. Denganmu aku disembah, denganmu aku dikenal." Sudah. Dengan akal kita mengenal Allah, betul atau tidak? Dengan akal kita menyembah Allah. Makanya orang-orang yang belum akil belum diwajibkan. Makanya hewan karena tidak akil tidak wajib. Maka akal ini adalah yang membedakan kita dengan hewan. Coba, ada makhluk yang bergerak, ada makhluk yang membutuhkan tempat tapi tidak bergerak, benda mati, betul? Ada makhluk, ya, makhluk butuh tempat serta bergerak, apa dia? Manusia, hewan, bergerak kan? Tapi ada satu, ada makhluk yang butuh tempat, bergerak dan berpikir. Siapa dia? Berarti yang membedakan manusia dengan hewan berpikir. Berarti orang yang berhenti berpikir, berhenti belajar, berhenti mengaji, berarti turun kualitasnya dari manusia menjadi. Makanya kebutuhan tertinggi kita itu bukan makan, kebutuhan tertinggi kita itu bukan minum. Karena hewan pun makan dan minum. Kebutuhan tertinggi kita itu adalah kebutuhan makan. Makanya jamaah sekalian, fisik kita ini bisa menua, fisik kita ini bisa tua, tapi jiwa kita ini gak menua. Makanya gak usah merasa tua. Kenapa? Yang tua ini adalah cuma fisik saya. Saya ini bukan fisik saya. Saya ini ruh saya, jiwa saya. Boleh fisik saya menua, tapi jiwa saya gak pernah menua. Makanya siapa yang tidak ingin menua, hendaklah dia senantiasa bersemangat. Kayaknya gak tua-tua. Karena orang-orang yang kehilangan semangat itu sudah tua sebelum waktunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah spesialkan, muliakan manusia ini dari perintah sujud Allah kepada malaikat.
kemudian manusia itu dispesialkan dengan akal, dan ada lagi. Allah tundukkan semua makhluk, Allah ciptakan semua makhluk untuk manusia. Saya ulang lagi ya. Allah ciptakan semua makhluk untuk manusia. Kalau saya tanya, untuk apa ikan? Untuk siapa ikan itu diciptakan? Ikan. Manusia. Untuk siapa buah-buahan itu diciptakan? Untuk siapa makanan dan minum ini diciptakan? Untuk siapa alam semesta ini diciptakan? Allah ingin mengatakan semua ini kuciptakan untuk manusia. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Jasiyah ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Aku tundukkan apa-apa yang ada di langit-langit dan bumi untukmu, wahai manusia. Nah, pertanyaan saya, kalau semuanya diciptakan untuk kita, lalu untuk siapa kita diciptakan? Ayo, kalau semua diciptakan untuk kita, lalu untuk siapa kita diciptakan? Makanya kita itu dilarang sibuk dengan dunia sampai melupakan Allah. Berarti kita jadi budak dunia. Allah mengatakan ini semuanya kuciptakan untuk mengabdi kepadamu. Mengapa kamu mengabdi kepadanya? Kepada dunia. Dunia ini mestinya mengabdi kepadamu, bukan kamu yang mengabdi kepada dunia. Nih, jika semuanya kuciptakan untukmu, lalu untuk siapa kau diciptakan? Jamaah sekalian yang dimuliakan, saya sering di sini berulang, mana yang lebih besar badannya, sapi atau kita? Sapi ya. Mana yang lebih kuat tenaganya, kerbau atau kita? Yang menarik adalah kemarin hewan korban itu nggak ada yang lari, padahal sebentar lagi akan ada penyembelihan besar-besaran. Tetapi mereka yang memiliki tenaga besar itu, mereka semuanya tidak melarikan diri. Subhanallah. Dan ada analisa juga, semua hewan yang bisa dijadikan korban populasinya banyak, tapi hewan yang tidak dijadikan korban semakin langka. Betul kan? Contohnya apa yang semakin langka? Sapi banyak. Terus apa lagi? Kambing banyak kan? Padahal setiap tahun tuh jadi korban. Betul ya? Tiap tahun tuh berapa tuh yang jadi korban tuh? Tapi populasinya makin banyak. Tapi hewan-hewan yang haram untuk dikorbankan, misalkan singa, ya. Apa lagi? Saya berpikir, kenapa kok kambing itu nggak berwatak seperti singa? Nanti harga dagingnya mahal. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ayam itu nggak bisa terbang? Kalau ayam itu bisa terbang, berapa yang harus kita bayar untuk bisa makan daging ayam? Walaupun ada juga sih rumah makan ayam lepas. Itu gimana makannya tuh ayam lepas? Apa filosofisnya jamaah sekalian? Sesuatu yang kita korbankan untuk Allah akan bertambah-tambah. Tapi harta yang tidak kita korbankan untuk Allah biasanya akan binasa. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Infaklah, jangan campakkan dirimu pada kebinasaan. Kenapa? Infaklah, jangan campakkan dirimu pada kebinasaan. Karena tanpa infak akan binasa harta kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan manusia ini bukan karena sekedar dia sebagai orang Islam. Kemuliaan ini, manusia ini dimuliakan, bahkan dia kafir pun dimuliakan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut Bani Adam itu di darat dan di laut. Subhanallah. Makanya ada kendaraan darat, ada kendaraan laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri rezeki manusia itu dari yang baik-baik. Coba yang daging-dagingnya, yang inti-intinya itu dimakan oleh manusia, betul nggak? Yang kulit-kulitnya, yang ampas-ampasnya dimakan oleh apa?
Ada juga sih manusia yang makan ampas. Apa ocok, pisang yang dimakan isinya kulitnya buat kambing, betul kan? Yang baik-baik untuk manusia. Wa faddalnahum, kami utamakan, kami lebihkan manusia itu atas makhluk yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis ini yang sangat bagus kita sampaikan. Seorang sahabat Sahal bin Hunain, Qais bin Sa'ad sedang duduk di sebuah tempat. Tiba-tiba ada jenazah lewat. Karena ada jenazah lewat, kedua orang ini berdiri. Ada jenazah lewat. Lalu ada yang ngasih tahu, ini jenazah ahli zimah, maksudnya non-muslim ini. Ini yang meninggal non-muslim. Ngapain kau pakai berdiri? Kemudian kedua tadi, Sahal bin Hanif dan Qais bin Sa'ad berkata, "Inna Nabi marrat bihi janazah faqama." Suatu hari ada jenazah lewat depan Nabi, lalu Nabi berdiri. Lalu dikatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, itu jenazahnya orang Yahudi." Dengan kata-kata, "Alaisat nafsan?" Bukankah itu juga adalah jiwa? Bukankah itu adalah ada ruh? Jamaah sekalian yang dimuliakan. Jadi memuliakan manusia itu mulia, ini berlaku buat non-muslim atau muslim sekalipun. Makanya di dalam peperangan kaum muslimin dilarang memutilasi. Apabila kamu bertemu musuh dalam peperangan, pancunglah. Pancunglah. Kenapa pancunglah? Biar cepat mati. Janganlah kalian memutilasi. Tidak boleh membunuh wanita dalam peperangan, membunuh anak kecil, membunuh pendeta, atau menzolimi para tawanan. Itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi betapa dalam Islam ini dimuliakan manusia. Ini penting saya sampaikan agar kita jatuh cinta kepada Allah. Paling enak itu Pak, ibadah kepada Allah itu ibadah jatuh cinta. Kalau ibadah itu takut neraka, berat. Tapi kalau ibadah itu karena kita cinta, itu bukan cuma enteng, tapi nikmat. Ya, makanya kalau mau tahu kita ini jatuh cinta nggak sama Allah, kalau kita bisa bangun malam, sholat malam itu adalah ibadahnya orang jatuh cinta. Kalau sholat wajib ini bukan ibadahnya orang jatuh cinta, namanya juga wajib, gitu kan? Neraka, tapi kalau sholat malam itu ibadahnya orang jatuh cinta. Dan itu hanya bisa kita lakukan istiqomah kalau ada cinta di dalam hati kita. Makanya tema ini saya akan jadikan tema rutin, walaupun nanti kita selang-seling. Kenapa saya ingin mengajak kita naik kelas menjadi orang yang jatuh cinta kepada Allah. Makanya kita akan terus gali tema ini, yaitu kutemukan cinta. Kita lanjutkan. Adapun bukti cinta Allah yang lainnya adalah Allah menjadikan ibadahnya malaikat kepada Allah dengan cara malaikat itu disuruh mendoakan manusia. Jadi salah satu ibadahnya malaikat kepada Allah, salah satu cara malaikat mendekatkan diri kepada Allah adalah mereka berdoa untuk manusia. Jadi kalau kita sholat, kalau kita puasa, itu bagian dari ibadah. Bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah? Mendoakan manusia. Ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan anak dengan ayah dan ibunya? Ada yang bisa jawab? Apa hubungan ayah ibu dengan anaknya? Hubungan apa? Atasan bawahan? Atau hubungan apa? Atau hubungan transaksional? Kalau hubungan transaksional itu seperti hubungan kita di kantor, ya kan? Karena ada gaji kita bekerja. Kita bekerja dapat gaji. Kira-kira apa nama hubungan, dasar dari hubungan orang tua dengan anak?
Mulai. Nah berarti kalau hubungannya cinta, pertanyaan saya, apakah cinta ayah dan ibu kepada anak itu bersyarat? Cinta ayah dan ibu kepada anak itu bersyarat? Sebelum dia lahir udah kita harapannya Allah beri aku anak. Belum lahir. Anak ini bisanya cuma ngumpul, pipis di kasur, ngumpul di kasur, belum bisa apa-apa. Kita cintai. Anak ini belum menunjukkan prestasinya, kita cintai dia. Itu loh yang terjadi ayah ibu kepada anak. Kita ini tanpa hubungan cinta ayah dan ibu kita kepada kita nggak akan besar kita. Tapi karena mereka dasar hubungan ayah ibu kita kepada kita adalah cinta, itu yang membuat kita tumbuh. Nah jika ayah ibu kita dasar hubungannya dengan kita adalah cinta, lalu bagaimana dengan sang pencipta kita kepada kita? Ini harus kita rasakan. Dari sini kita merasa bahwa saya ini penerima cinta dari Allah. Allah mencintai saya tanpa syarat. Kalau Allah mencintai kita dengan syarat, nggak bisa bayar gitu. Nggak bisa bayar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dasar hubungan ayah dan ibu kepada kita adalah cinta, kira-kira yang diinginkan oleh ayah ibu kita untuk kita ini apa? Kebaikan atau keburukan? Kesuksesan atau kegagalan? Adakah ayah ibu yang ingin anaknya gagal? Adakah ayah ibu yang ingin anaknya keburukan? Kenapa? Dasar hubungannya cinta kasih sayang. Lalu adakah keinginan Allah untuk kita itu kegagalan, kebinasaan? Mungkinkah Allah menginginkan neraka untuk kita? Sudah mulai merasa ya? Ini makanya di antara, karena malaikat tahu kedudukan manusia ini spesial di sisi Allah, maka malaikat menjadikan doa untuk manusia itu sebagai ibadah mereka kepada Allah. Silakan baca surat Asy-Syura ayat 5. Surat apa? Jadi malaikat itu beribadah kepada Allah. Gimana caranya Ustaz? Salah satunya dengan mendoakan manusia. Spesial banget. Allah berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Dan malaikat bertasbih sambil memuji Rabb mereka, wa yastaghfiruna, dan meminta ampun liman fil ardi, bagi manusia yang ada di muka bumi. Itu ibadahnya malaikat adalah meminta ampunan untuk manusia. Makin spesial manusia ini, kalau dia ini manusia yang taat, manusia ini makin soleh, makin bertambah ya doanya malaikat untuk yang soleh tadi. Silakan dibaca surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan apa yang ada di sekitarnya bertasbih sambil memuji Rabb-nya, beriman kepadanya, beristighfar, meminta ampun untuk orang-orang yang beriman. Lalu malaikat ini berkata, wahai Allah, rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir, ampuni, lilladzina natabu, ampuni yang bertaubat kepadamu. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, selamatkan manusia itu dari azab neraka. Rabbana, wahai Tuhan kita, mereka cobakan. Malaikat ibadahnya kepada Allah dengan cara mendoakan manusia. Orang apa tercinta? Malaikat sujud kamu, tapi ingat deh, ibadah kepadaku
Salah satunya kamu doakan manusia. Nih, kita lanjutkan ayat 8. Kata malaikat, ya Allah, masukkan mereka semua ke surga-surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Masukkan juga orang-orang soleh dari ayah ibu mereka, istri mereka, keturunan mereka. Mereka sampai begitu doanya. Surat Ghafir 7 ayat 9. Dan itu bagian dari ibadah mereka. Mereka harus melakukan itu. Ini luar biasa malaikat. Makin tinggi kedudukan makhluk itu, makin banyak doa malaikat untuk orang itu. Nabi paling mulia. Makanya innallaha wa malaikatahu subhanallah. Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada siapa? Kepada Nabi. Kenapa? Nabi ini paling mulia. Makin mulia seseorang, makin banyak doa malaikat. Karena ini cara mereka mendekatkan diri kepada Allah, mendoakan manusia. Begitu spesial. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Jadi kita ingin jatuh cinta. Bukan cuma saya ingin mengajak bapak-bapak ibu jatuh cinta. Saya juga lagi berusaha keras. Saya pengen jatuh cinta pada Allah. Kepengen. Makanya saya suka cari tema-tema yang saya sendiri membutuhkannya. Dulu kajian Asmaul Husna itu sampai masuk TV itu, itu awalnya saya membutuhkannya. Saya bilang gimana caranya supaya saya benar-benar kenal Allah. Kan saya dalam syahadat asyhadu an la, berarti saya bersaksi kepada Allah. Bersaksi itu kan seolah melihat dengan mata. Kalau di pengadilan melihat. Tapi bagaimana saya menyaksikan Allah? Kan gak mungkin dengan mata. Oh berarti saya harus kenal Allah. Gimana caranya? Saya cari-cari. Oh kamu harus mengenal Asmaul Husna. Ngaji saya Asmaul Husna. Sambil ngaji saya sampaikan ke jamaah. Dan termasuk malam hari ini adalah ini yang sedang menjadi impian saya. Dan mudah-mudahan kita bareng-bareng jatuh cinta kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira kalau orang jatuh cinta gimana? Bahagia? Hah? Bahagia atau tidak? Bahagia ya. Saya punya anak. Ya. Kita semua punya anak. Alhamdulillah ngeluarin duit buat anak itu beban apa enggak? Saya tanya, beban atau kebahagiaan? Ya. Nah ini yang sudah jadi orang tua pasti satu chemistry dengan saya. Jadi mengeluarkan uang buat anak, biaya kuliah, biaya sekolah itu bahagia. Alhamdulillah. Terus kenapa cinta? Hitung-hitungan nggak sama anak? Anak saya ada di sana, di Anyar, di pesantren. Kemarin ke Seleo. Istri saya langsung dia ke sana, bawa sendiri, nyetir mobil sendiri, pulang balik. Langsung tetap. Saya bilang, gimana Abi lagi ada jadwal nggak bisa? Aku aja pulang balik. Kok bisa energinya seperti itu? Itulah cinta. Jadi sebenarnya yang membuat kita tidak bangun malam hari untuk sholat itu ketiadaan cinta. Yang membuat kita tidak baca Quran itu ketiadaan cinta. Yang membuat kita tidak berkorban hari raya Idul Adha, ketiadaan cinta kepada Allah, tapi keadaan cinta kepada dunia. Itu yang membuat kita tidak berkorban. Betul atau tidak? Jadi cinta itu energi yang paling besar, bukan ilmu. Ilmu itu energi tapi tidak sebesar cinta. Tahu gak olahraga itu baik? Itu ilmu namanya. Rajin olahraga? Belum tentu. Kalau orang cinta olahraga, pasti olahraga. Cinta namanya, seperti hobi. Makanya hobi sama goblok beda-beda tipis. Iya. Kenapa? Enggak logis sudah kalau udah cinta. Jatuh cinta itu enggak logis. Nabi Ibrahim cinta enggak sama Ismail? Sama Allah? Lebih cinta mana Nabi Ibrahim? Kepada Allah atau kepada Nabi Ismail?
Makanya karena kecintaan kepada Allah lebih besar, dia sembelih anaknya. Nggak bisa Pak kita berpaling dari cinta kecuali ada cinta yang lebih besar. Betul nggak? Nah, jadi kita itu ada cinta yang lain, perselingkuhan sebenarnya kita itu, sehingga tidak sholat malam, kita jarang ibadah, itu perselingkuhan kita itu. Ada cinta lain. Dompet ini baru. Lanjut ya, masih ada waktu ya? Di antara bukti cinta Allah kepada kita adalah Allah membanggakan manusia di hadapan malaikat disebabkan ketaatan manusia. Jadi kalau kita lagi begini nih, kita ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Nabi pernah keluar menemui sahabat yang sedang ada halaqah. Lalu Nabi bertanya, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di sini bikin halaqah?" Kata sahabat, "Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabi alaina." Kami duduk di sini ya Rasulullah untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kami. Lalu Nabi nanya lagi, "Allah ma'ajlasakum ila zakat? Beneran nih kalian duduk di sini karena itu doang, gak ada karena urusan yang lain?" Lalu kata para sahabat, "Wallahi ma'ajlasna illa zak." Demi Allah kami tidak duduk kecuali untuk itu ya Rasulullah. Ingat kenapa kata Nabi, "Amma inni lam astahlibkum tuhmatan lakum." Aku bersumpah dengan bertanya tadi sambil bersumpah, bukan karena aku ingin menuduh kalian yang bukan-bukan, bukan karena aku curiga kepada kalian, walakinnahu atani Jibril, tapi datang Jibril kepadaku, fa akhbarani, lalu Jibril berkata kepadaku, annallaha yubahi bikum al malaika, bahwa sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat. Gimana Pak? Enggak dibanggai. Waktu mau mencintai manusia, malaikat underestimate kan? Benar ya? Apa kata malaikat? Ya begitu bakalan berantem, terus apa lagi? Numpahkan darah, rusak kan gitu. Jadi kalau ada yang taat, malaikat tuh, dia makhluk nggak seperti yang kalian katakan tuh hebat. Nah, jadi kita dibanggakan oleh Allah SWT. Jadi nama-nama yang di sini insya Allah disebut. Di hari Arafah misalkan, Innallaha yubahi bi ahli Arafati ahlas sama. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah, dibanggakan kepada penduduk langit. Allah berfirman kepada penduduk langit, "Unzuru ila ibadi." Wahai malaikat, lihatlah kepada hambaku yang di Arafah ini. Ja'uni, mereka datang dari Indonesia. Mereka datang dari mana? Datang dari Afrika. Mereka datang dari mana? Dari Eropa. Datang macam-macam. Ada yang reguler, betul nggak? Ada yang haji Purada, haji Purada. Ada yang bayarannya hampir 1 miliar. Datang itu demi saya, malaikat. Syaksan. Mereka itu lusuh saking jauhnya perjalanan. Gabaran, berdebu. Lihat. Ada juga naik sepeda. Jadi banyak jalan menuju Mekah. Saya ulang lagi, banyak jalan, bukan banyak jalan menuju Roma. Jadi ingat ya, banyak jalan menuju Roma. Jadi optimislah. Yang penting sekarang ini doa, daftar Pak. Daftar. Saya kok optimis Pak, walaupun secara reguler saya masih lama berangkat reguler, tapi di hati saya kayaknya gak lama saya berangkat. Kenapa? Banyak jalan menuju Mekah. Maka ada istilah haji-haji Purada itu. Mudah-mudahan yang ada di sini dalam waktu dekat berangkat. Amin. Saya nyium-nyium udah dekat juga berangkat kayaknya saya ini. Asalnya, kenapa? Teori manusia Pak, sekian tahun. Kemarin ini orang-orang itu pada banyak yang kaget. Ada yang berangkat mendadak dan berangkat beneran. Ada yang udah dapat visa, nggak berangkat, nggak ada tiket, pesawatnya full. Tahun ini ajaib sebenarnya tahun ini. Tahun ini benar-benar ajaib. Ada yang suaminya berangkat, istrinya nggak berangkat. Subhanallah.
Ada orang yang pisahnya dari luar Indonesia tapi berangkatnya dari Indonesia, udah sampai ke Saudi suruh balik. Nah, itu berarti apa? Allah, kalau Allah izinkan dipanggil dan Allah mudah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira orang itu membanggakan itu biasanya karena apa sih sebenarnya? Siapa di sini yang suka posting prestasi anaknya, angkat tangan. Posting di sosmed prestasi anaknya, angkat tangan. Dikit-dikit cerita anaknya kalau ketemu ibu-ibu yang lain, siapa ayo, aku. Kenapa kira-kira? Iya. Kalau ada prestasi anak tetangga, itu kita suka sama anak tetangga, itu suka yang logis, logis, pinter anak tetangga. Tapi kalau anak kita yang berprestasi, kita bangga, bukan cuma logis, tapi ini. Makanya kita nggak pernah sebenarnya itu ada orang yang mengalahkan kita, kecuali jika yang mengalahkan kita itu anak-anak kita. Bukan? Ada saja iri hati kita, kok dia lebih ngetop sih, gitu. Kok dia lebih ini, ada tuh sedikit kan. Tapi kalau anak kita yang lebih pintar dari kita, ridho banget kita. Kalau tetangga mobil baru, ya kita latih-latih untuk senang-senang juga gitu. Dilatih dulu, kesel juga sedikit gitu. Nah, dia baik. Enggak mudah loh Pak untuk lapang. Tapi kalau anak kita yang lebih baik dari kita, itu luar biasa. Nah, kalau Allah sampai membanggakan manusia ini, kira-kira itu ada apa? Jawabannya cinta, nggak mungkin. Jadi membanggakan itu karena cintanya kepada manusia. Yang berapa? 5 menit. Cukup atau gimana? Satu lagi. Coba saya lihat satu lagi, ini panjang nggak? Oh iya, pendek. Salah satu sifat Allah itu Pak, tertawa. Tetapi jangan, kalau kita disebutkan Allah itu tertawa, jangan bayangkan tertawanya Allah milik kita. Hadis banyak, Allah itu cemburu. Jangan dianggap cemburunya Allah itu sama dengan cemburu kita. Jadi Allah punya tangan, jangan bayangkan tangan Allah dan kita. Jadi gitu. Jadi Allah itu tertawa. Dalam hadis ya diriwayatkan oleh Abi Darda, hadisnya hadis Hasan riwayat Tabrani, bunyinya begini. Ada 3 orang yang Allah mencintai mereka dan tertawa kepada mereka serta memberikan kabar gembira kepada mereka. Jadi 3 orang ini dicintai oleh Allah, Allah tertawa untuk mereka atau disebut tersenyum untuk mereka. Yang pertama adalah orang yang ketika terjadi peperangan untuk membela agama ini, dia pun perang, ikut berperang, mengorbankan dirinya untuk Allah. Jadi dia ada peperangan, sebagian pasukan peperangan ini mundur, tapi dia nggak mundur demi mencari ridho Allah. Dalam hadis ini disebutkan, padahal dia ini pilihannya cuma 2. Dibunuh, karena dalam peperangan itu kalau nggak dibunuh, atau dia ini menang, selamat. Tapi dia rela untuk itu. Allah tersenyum, tertawa kepada orang. Lalu berkata, lihatlah kepada hamba ini, bagaimana dia bersabar karena aku. Yang pertama. Yang kedua, seseorang yang memiliki istri yang sangat cantik dan kasur yang sangat lembut, yang sangat mahal, yang sangat berkualitas. Istri cantik, kasurnya juga kasur yang branded. Fayaqumu minal lail, tapi dia ini bisa bangun malam. Subhanallah. Itu artinya apa Pak? Ada bahayanya kenyamanan. Iya kan? Makanya kenapa Nabi itu tidurnya itu seringkali di tempat yang agak kasar supaya apa? Mudah bangun. Kalau kita jadi yang empuk. Ini istrinya cantik,
kasurnya empuk, tapi dia malam-malam apa kata Allah kepada orang ini? Ya zaru syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya, wa yadhkuruni, dan mengingat aku. Seandainya dia mau dia tidur, tapi dia meninggalkan syahwatnya, memilih untuk mengingat. Walladzi kana fi safarin, dan yang ketiga adalah orang yang dalam perjalanan bersama rombongan. Rombongan ini begadang termasuk dia. Lalu kata begadang mereka tidur, yang lain tertidur semua. Tapi ternyata ada satu orang yang bangun. Allah tersenyum kepada orang itu. Subhanallah. Allah tertawa kepada orang itu dan memberikan kabar gembira. Kira-kira kalau kita disenyumin Allah bagaimana? Berarti antum kalau sholat malam itu disenyumin Allah. Subhanallah. Saya ada pengalaman kemarin, pulang jam 11, mau ngisi taklim agak jauh di Karawaci. Setting alarm jam 3.30. Sekarang kan subuh agak mundur ya. 30 masuk ke kamar mandi, buang tai piringan. Saat itu saya ingin buang air kecil. Baru saat itu mikir, tidur lagi enggak, kan 4.44 masih cukup waktu, tidur lagi 10 menit, 20 menit lah gitu. Itu bisikan begitu. Lalu yang menarik, self talk ya, saya berbicara kepada diri saya, Jumaruddin, kamu kalau tidur lagi memilih kasur, tapi kalau kamu sholat kamu memilih Allah. Apakah kau akan tukar Allah dengan kasurmu? Tiba-tiba saya langsung segar, Pak, bangun. Ya, jadi Allah tertawa, Allah tersenyum, itu menunjukkan cinta Allah kepada kita. Insya Allah akan kita bahas lagi tema ini, kutemukan cintanya Allah ya, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan tema ini menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.